Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurvita Dewi, NIM 430401921. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik memimpin dan mengklarifikasi dalam konseling. Nah, masuk ke dalam materi yang pertama ada teknik memimpin atau leading. Apa sih sebenarnya teknik leading ini? Jadi, teknik leading merupakan keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dan perhatian konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki, baik menurut proses dan isi bahasan konseling dengan ungkapan verbal secara langsung. Nah, biasanya keterampilan ini sering disebut dengan keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya ini hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya atau sering disebut questioning. Dalam teknik leading ada juga nih jenis-jenisnya, ada 2 jenis. Yang pertama ada lead umum. Lead umum ini klien bebas memberikan reaksi dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan klien. Nah, gimana sih contohnya lead umum ini? Contohnya jika klien seumpamanya klien bercerita, "Kak, kemarin saya ini baru saja ikut lomba tingkat nasional loh." Kemudian si konselor menanggapi, "Coba ceritakan kepada saya bagaimana suasana waktu kamu mengikuti lomba tersebut," seperti itu. Kemudian ada lead khusus. Nah, dari lead khusus ini kebalikannya lead umum. Jika lead khusus ini, klien diarahkan untuk memberikan reaksi atau jawaban yang spesifik. Nah, contohnya seperti, "Saya ini merasa kesal dengan Eka, Pak, karena dia ini susah sekali diajak belajar kelompok," seperti itu. Kemudian konselor menanggapi, "Siapa saja anggota kelompok kamu selain Eka?" Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan tujuan teknik leading. Nah, dalam materi ini ada 6 nih tujuan teknik leading. Yang pertama, mendorong klien untuk merespon pembicaraan. Jadi kita ini mengarahkan, kemudian kita seperti memimpin pembicaraan agar si klien ini dapat merespon kita. Kemudian ada memperdalam dan memperjelas informasi yang diberikan konseli. Bagaimana cara memperdalam ini? Nah, kita bisa bertanya seperti, "Coba ceritakan," kemudian "Bagaimana menurut Anda?" seperti itu. Kemudian ada menggali lebih dalam jawaban yang diberikan konseli. Yang keempat, menghindari pembeberan detail yang kurang relevan. Kemudian ada konseli menemukan gagasan pembicaraan tertentu. Yang terakhir ada terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseling. Jadi misalkan nanti pembicaraan ini mengarah ke hal lain, nah kita sebagai konselor bisa nih sebaiknya kita membicarakan hal ini terlebih dahulu, seperti itu. Modalita teknik leading. Jadi modalita ini maksudnya bagaimana kita memulai percakapan. Nah, kita bisa coba yang tadi sudah saya contohkan, seperti "Coba ceritakan waktu ini." Kemudian ada lagi, "Coba kemukakan." Ada lagi, "Kalau saya boleh tahu," seperti itu. Kemudian "Coba ungkapkan." Nah, kita juga bisa nih menyuruh klien ini untuk menceritakan tentang hal tertentu. "Bisakah Anda menceritakan kepada saya tentang ini?" Seperti itu. Masuk ke dalam teknik yang kedua ada teknik klarifikasi. Nah, teknik klarifikasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengungkap kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Atau dengan kata lain, teknik ini digunakan konselor untuk menanggapi konseli dengan cara memperjelas dengan menggunakan kata-kata baru dengan inti kalimat yang diucapkan oleh klien, atau kita ini memperjelas ucapan klien sebelumnya, seperti itu. Masuk ke dalam tujuan teknik klarifikasi. Nah, ada 5 di sini tujuannya. Yang pertama ada mendorong klien untuk melakukan elaborasi. Nah, apa sih elaborasi ini? Elaborasi ini bisa diartikan sebagai penggarapan secara tekun dan cermat. Nah, apa hubungannya elaborasi ini dengan klien? Nah, elaborasi oleh klien ini dimaksudkan agar klien ini bisa menyimpulkan suatu konsep atau cerita yang ia ceritakan yang sudah kita simpulkan. Seperti contohnya, "Oh, pada intinya cerita Anda ini seperti itu."
Kemudian ada nih memeriksa ketepatan pesan apa yang didengar konselor dari klien. Jadi kita seperti cross check kembali yang kamu ceritakan ini seperti ini ya, seperti itu. Kemudian memperjelas pesan-pesan yang samar atau membingungkan. Yang keempat ada diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Yang terakhir tujuannya adalah untuk terbantunya konseli dalam mendiskriminasikan situasi yang dihadapi. Nah, dalam modalita teknik klarifikasi ini juga tidak jauh berbeda dengan modalita teknik leading. Jika tadi modalita teknik leading ini kita bertanya untuk mengemukakan suatu hal. Dalam modalita teknik klarifikasi kita ini menyimpulkan cerita yang sudah disampaikan oleh klien, seperti pada dasarnya, kemudian pada pokoknya, singkat kata bla bla bla, kemudian pada intinya bla bla bla. Jadi dalam teknik ini kita ini seperti menyimpulkan, mengklarifikasi ucapan yang telah diucapkan oleh sang klien, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.